Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ramadhani. Saya Umi Hani. Saya Wita Wahyu Setianingsih. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengaruh pH asam, pH basa, dan pH netral terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Oke, lebih lengkapnya simak saja video berikut. Mengamati pengaruh pH asam, basa, dan netral terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah adanya perubahan bentuk dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran sel yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan merupakan proses irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada makhluk hidup bisa dilihat dari ukuran yang semakin membesar. Pada tumbuhan sendiri ditandai dengan ukuran yang semakin bertambah, akar dan batang yang semakin kuat. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi organ-organ tubuh yang menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses mekanisme yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi yang sama menjadi berbeda, menjadi jaringan yang lebih dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan, contohnya dengan munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Pada kesempatan ini akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan sederhana, yaitu pada kacang hijau. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau cukup mudah diamati perbedaannya. Misalnya saat penanaman pada tempat yang gelap dan terang. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan di kedua tempat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini tandanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tumbuhan, dapat terpengaruh beberapa faktor, baik faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri atau faktor dari luar. Pengamatan perkecambahan pada tempat terang dan gelap adalah salah satu contoh mengamati dan mengetahui apa yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kedua tumbuhan tersebut berbeda. Kebanyakan orang menanam tumbuhan dengan menyiramkan air pada tumbuhan atau tanaman tanpa berpikir kandungan pH dalam air tersebut. Pada kenyataannya, jika tanaman disiram dengan pH yang tidak sesuai, dapat menyebabkan tumbuhan itu mati. Kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sebenarnya berpengaruhkah pH air pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pada hari pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah menanam biji kacang hijau ke dalam 3 gelas yang berbeda, di mana setiap gelas memiliki pH yang berbeda pula. Pada gelas pertama, diberi pH asam dengan larutan cuka, dan pada gelas yang kedua diberi pH netral dengan larutan air biasa, dan pada gelas yang ketiga diberi pH basa dengan larutan alkohol. Pada penanaman kacang hijau ini menggunakan media tanam alternatif, yaitu kapas. Pada hari pertama setelah dilakukan penanaman, ketiganya belum menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang spesifik pada biji kacang hijau tersebut. Pada hari kedua sudah mulai terlihat pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu pada gelas yang memiliki pH netral. Biji kacang hijau sudah berkembang, yaitu dengan membelah dan terkelupasnya kulit dari biji kacang hijau tersebut. Pada gelas yang memiliki pH netral juga mengalami perkembangan yang terlihat dengan tumbuhnya akar pada biji kacang hijau tersebut. Pada gelas dengan pH netral ini, kacang hijau tumbuh lebih tinggi dibandingkan gelas yang memiliki pH asam dan gelas yang memiliki pH basa. Pada gelas yang memiliki pH asam, sama sekali belum terlihat pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau tersebut. Kemudian, pada gelas yang memiliki pH basa, kacang hijau baru akan terbelah bijinya, tetapi kulit dari kacang hijau itu sendiri belum lepas seperti pada gelas yang memiliki pH netral, dan juga belum tumbuh tinggi seperti kacang hijau yang memiliki pH netral. Hari ketiga. Di hari ketiga, kacang hijau yang memiliki pH netral terus bertambah tinggi dan semakin berkembang, ditandai dengan mulai munculnya daun pada tanaman kacang hijau tersebut.
Pada kacang hijau dengan pH basah, berkembang dengan sangat perlahan dan tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada kacang hijau dengan pH asam tidak tumbuh dan berkembang sama sekali. Pada hari keempat, tanaman kacang hijau pada gelas yang memiliki pH asam masih tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hanya mengalami perubahan warna karena pengaruh keasaman, yaitu warna menjadi pucat dan sedikit menguning. Pada gelas yang memiliki pH netral, kacang hijau terus tumbuh tinggi dan daun yang tadinya kuncup mulai berkembang besar dan cukup mekar. Sedangkan pada gelas yang memiliki pH basah, kacang hijau hanya tumbuh sedikit lebih tinggi dari hari sebelumnya, tetapi tidak terlalu jelas terlihat karena benar-benar hanya sedikit tumbuh batang. Hari kelima, dapat kita lihat bahwa gelas dengan pH asam kacang hijau semakin menguning, sedangkan gelas dengan pH netral kacang hijau mengalami pertumbuhan ditandai dengan makin tingginya batang kecambah. Pada gelas pH netral juga mengalami perkembangan ditandai dengan semakin lebar atau besar daun pada kecambah kacang hijau, semakin kokohnya akar dan semakin banyak pula akar pada kecambah. Lalu, pada gelas dengan pH basah, kacang hijau tidak dapat tumbuh tinggi secara signifikan, tetapi adanya perkembangan yaitu biji kacang hijau mulai membelah dan melepaskan kulitnya. Hari ke-6, pada hari terakhir pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dapat terlihat hasil akhir perbedaan dari ketiga pH, yaitu kacang hijau yang ditanam menggunakan pH asam tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hanya saja terjadi perubahan warna kacang hijau yang menjadi pucat kekuningan. Kemudian, pada kacang hijau yang ditanam menggunakan pH netral terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ditandai dengan terus bertambahnya tinggi kecambah kacang hijau, tumbuhnya akar yang semakin kokoh setiap harinya, dan juga tumbuhnya daun yang akan semakin lebar dan mekar setiap harinya. Sedangkan pada kacang hijau yang ditanam dengan pH basah akan tetap mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tidak signifikan dan tidak terlihat secara nyata, lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk terus berkembang. Nah, pengaruh pH bagi tumbuhan sangat penting karena berguna untuk menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap oleh tanaman tersebut. Nah, umumnya unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6 sampai 7 karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air. Kemudian, kondisi pH juga menentukan perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Pada pH 5,5 sampai 7, jamur dan bakteri pengurai bahan organik akan tumbuh dengan baik dan dengan demikian pula mikroorganisme yang menguntungkan bagi tumbuhan akan berkembang dengan baik. Nah, berdasarkan penelitian pH, yang paling cocok bagi perkecambahan adalah pH 7 atau yang bersifat netral, yaitu seperti air, teman-teman. Nah, jika suatu tanaman diberi pH yang bersifat asam, maka menurut dasar-dasar ilmu tanah, pH tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, teman-teman, akibat rendahnya ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor dan juga nitrogen. Sedangkan untuk pada pH basah, unsur mikromolibdenum dan magnesium berada dalam jumlah cukup. Unsur molibdenum sendiri berperan dalam pembentukan asam amino dan juga protein yang sangat penting untuk pertumbuhan serta penambahan oksigen dari udara. Pada pH basah, tanaman akan tumbuh normal karena kebutuhan akan unsur haranya terpenuhi dengan cukup. Tetapi pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal karena tanaman kekurangan beberapa unsur mikro. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa tunggu saja di video yang akan datang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.